Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Tuhan tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh ajaib luar biasa. Kau terus memimpin langkah-langkah kami, memberi kami hati yang bijak untuk menghitung hari-hari ini, karena kami tahu Kau segera datang. Terima kasih buat kebaikan Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kami, membuka mata hati kami, membuat kami mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi berpegang kepada panggilan yang ilahi itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan buat nama yang ajaib yang tidak pernah terkalahkan sepanjang segala masa. Engkau perisai, Engkau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian, shalom saudara sekalian. Senang sekali berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Yang pertama, selamat ulang tahun. 25 tahun GB Gatot Subroto sudah berjalan. Dan tentu saja Tuhan akan terus pakai secara luar biasa sampai Tuhan datang. Yang kedua, selamat tahun baru. Dan diam, apa nih? Masih lama Pak. Orang Yahudi tanggal 4 kemarin jam 6 sore. Kalau di kitanya kira-kira jam 10 kurang 7 menit 9.53 merayakan tahun baru. Jadi ini masih berjalan sekitar 4 hari. Jadi belum terlambat mengucapkan selamat tahun baru. Orang bertanya, Pak, apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Kok tiba-tiba bangsa ini dari semua yang baik-baik saja tiba-tiba mengalami sesuatu? Mari kita lihat sebentar ya firman Tuhan. Lukas ke-12 ayat 54 dan 56. Lukas ke-12 ayat 54 sampai 56. Lukas 12 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu apa? Memang terjadi. Dan apabila kamu melihat langit selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak mendapat menilai zaman ini? Saudara saya Tuhan, Anda pernah pergi ke Yerusalem, ke Israel, Anda tahu bahwa Israel itu punya peta seperti ini. Ini adalah Danau Galilea, Laut Galilea. Ini adalah Laut Mati. Ini ke sana atas adalah Libanon. Ini adalah Suriah. Ini adalah Jordania. Ini Mesir. Ini adalah Laut Red, bukan Red. Orang bilang Laut Merah, Red Sea. Red Sea, Laut Tebrau. Laut Tebrau, yang ini adalah Laut Mediterania. Pokoknya begini aja, gitu aja. Nah. Pak, saya belum pernah pergi ke Israel, Pak. Saya ke sorga apa enggak? Enggak ada hubungannya Israel sama sorga. Banyak orang merasa kalau enggak pergi ke Israel itu merasa kurang kudus gitu. Enggak. Ya enggak kudus kalau Anda enggak terima Tuhan Yesus begitu saja. Saya Tuhan, mari lihat sebentar. Ini peta bangsa pilihan. Alkitab berkata, apabila kamu melihat awan naik dari sebelah barat, sebelah sini nih, ini laut ini. Laut. Kalau angin laut datang, ini kalau musim panas gini tiba-tiba kok kenapa kalau pagi dingin sekali. Apalagi kalau ada di kota Bandung. Karena winter dari Australia datang. Alkitab tulis, kalau ada awan naik sebelah barat dari sebelah sini, engkau akan mengatakan hari akan hujan. Kenapa? Sini laut. Dan hal itu memang terjadi. Dan Tuhan berkata, kalau ada awan naik dari sebelah selatan, selatan dari Israel adalah padang gurun Negev. Kalau Bapak Ibu melihat dengan jelas, yang pernah pergi ke Israel pasti tahu. Anda kalau ke Israel, tour guide akan bawa Anda ke utara. Kenapa? Yang selatan, gurun kering kerontang. Kalau Anda dibawa ke sana, pertama kali ke Israel dibawa ke sana, Anda akan bersumpah bahwa tidak akan balik lagi. Tapi bawanya ke utara, kenapa? Yang isinya indah-indah semua itu. Nah, ini kering. Jadi kalau ini naik, akan terjadi panas terik. Dan Tuhan bilang, hal itu memang terjadi. Ayat 56, bagus sekali. Hai orang-orang munafik,
Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Tangkap kata-kata ini baik-baik. Saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan mau bilang, kamu bisa nilai langit bumi, mengapa yang namanya zaman kamu gak bisa nilai? Artinya, kemampuan untuk menilai zaman itu tingkat kesulitannya sama atau lebih rendah dari kemampuan menilai langit dan bumi. Orang yang bisa bangun jembatan, orang yang bisa bangun gedung-gedung besar, sudah pasti bisa bangun rumah. Tapi orang bisa bangun rumah, belum tentu bisa bangun jembatan besar. Orang bisa bangun yang namanya gedung, ini sebelah ini, gedung ini. Ini sudah pasti bisa bangun rumah ini. Tapi kalau orang baru lulus bisa bangun rumah, belum tentu bisa bangun pencakar langit. Alkitab bilang, kalau engkau sudah bisa menilai langit dan bumi, masa nilai zaman gak bisa? Alias Tuhan mau bilang begini, kalau engkau dan saya bisa menilai langit dan bumi, engkau pasti bisa menilai zaman. Kemampuan untuk menilai langit dan bumi jauh lebih susah daripada menilai zaman. Kita mau bilang dengan jelas seperti ini sebetulnya. Kalau engkau dan saya kasih perhatian sebentar sama langit dan bumi, sebentar lagi engkau akan paham sekali mengenai apa yang akan terjadi ke depan ini. Saya gak ngajarin Anda jadi cenayang ya. Kita memang bilang, rupa bumi dan langit, kamu tahu nilai, kamu paham, kamu sudah ahli, kamu expert di situ. Mengapa urusan kecil menilai zaman kamu tidak bisa? Dengan kata lain, menjelang Tuhan akan datang, akan ada banyak tanda-tanda di langit dan di bumi yang akan mengantar kita memasuki sebuah perjalanan kepada zaman akhir. Coba saya Tuhan, ini unik sekali. Ya sudahlah, kalau ngundang saya sudah pasti ada zaman, gitu saja sudah. Ibadah kedua jangan nanti. Ibadah kedua biar gak bosan ganti nanti. Nanti ibadah kedua soal duit manicien fulus arto hepeng. Gitu. Kan orang dunia sekarang bilang gini, Pak, akhir zaman saya mau tahu Pak. Duit juga mau tahu lah itu dia. Kita buka firman Tuhan sebentar, kitab Joel. Kitab Joel yang kedua. Ini kitab yang unik sekali. Dan sering disampaikan oleh Pak Niko berkali-kali. Apa yang sedang akan terjadi. Mari kita lihat sebentar. Bagaimana menilai sebuah zaman. Hari Tuhan, Yom Yahweh. Obadja 15 akan sama dengan ini. Joel 2 ayat ke-28. Perhatikan mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini soal Pentakosta ketiga. Kata bersama saya, Pentakosta ketiga. Bukan Pantai Kosta, Pentakosta. Nah, jadi ada yang nggak tahu, pokoknya yang benar Pentakosta. Kemudian daripada itu akan terjadi, Joel 2:28. Aku Tuhan akan mencurahkan rohku atas, kata bersama saya, semua. Saudara saya Tuhan, ini unik sekali. Pentakosta yang pertama, gak semua dapat. Pentakosta kedua, gak semua dapat. Tuhan janji Pentakosta ketiga akan terjadi semua manusia. Mau besar, kecil, warna kulitnya apa, warna rambut mah gak usah diomong, zaman sekarang tergantung salon. Anda mau sebut yang namanya rasnya apa, besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, gemuk, kurus, ceking. Kita bilang, hamba merdeka, semuanya. Tuhan bilang, semua, menjelang Tuhan datang nih, semua orang akan dicurahkan Roh Kudus. Tapi urusan buka hati, tobat gak tobat, kembali kepada masing-masing orang. Kita bilang, ciri pertama dari waktu. Mari kita lihat sebentar, bagaimana alam, langit, dan bumi menceritakan kita ada di mana sekarang. Nomor 1. Pencurahan Roh Kudus. Bisa lebih dekat lagi? Yang penting gambar ini. Pencurahan Roh Kudus. Mari lihat yang pertama. Nomor 1. Bapak Ibu, kita lihat sebentar yuk. Ciri-ciri Pentakosta ketiga gak bakal jauh dari Pentakosta pertama dan kedua. Ciri-ciri Pentakosta yang ketiga tidak bakal jauh dengan yang pertama yang kedua. Jadi untuk melihat situasi yang ketiga, Anda cukup melihat yang pertama dan kedua, kejadiannya ya deket-deket itulah kira-kira. Yuk kita lihat yang pertama. Pencurahan yang pertama terjadinya bagaimana, berapa lama, berapa besar. Nomor 1. Pencurahan pertama terjadi itu ada di Kisah 2, dikatakan 120 murid dari 500 kumpul. Mereka kira-kira kumpul di upper room. Nah ini unik nih, upper room, lantai 2. Orang sering tanya begini, Pak, apakah lantai 2 yang sekarang ada di Israel itulah tempat yang pasti terjadi pencurahan?
Jawabannya agak sulit. Karena begini, pada zaman Tuhan Yesus, banyak yang namanya tempat loteng lantai 2. Tetapi setelah Jenderal Titus masuk ke Yerusalem dan membuat kerusakan besar di Yerusalem, lantai 2 gak banyak. Yang ada tinggal yang sekarang. Apakah yang sekarang ini tempat di mana terjadi pencurahan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi yang pasti kita harus percaya, pencurahan pernah terjadi di Yerusalem. Yang penting itu. Mari kita lihat berapa orang yang mendapat terima pencurahan, 120. Dari total sekian. Mari kita lihat sebentar. Jam berapa pencurahannya? Berapa lama? Bapak Ibu, baca sebentar di Kisah, Anda gak perlu buka. Alkitab bilang gini. Waktu Petrus sedang berbicara, 3.000 orang bertobat itu. Jadi tahap pertama 3.000, tahap berikutnya 5.000. Setelah itu semua Yerusalem dipenuhi oleh pengajaran akan Kristus. Gak berapa lama aniaya. Perhatikan urut-urutannya. Pencurahan Roh Kudus. Setelah itu orang mulai bertobat. Bertobat makin besar. Semua tempat dipenuhi. Setelah itu apa? Aniaya. Bapak Ibu, jangan diubah. Itu adalah urusan keputusan Tuhan yang sudah ada di Alkitab. Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan bilang di kitab Yohanes, semuanya kuberikan kepadamu, supaya engkau beroleh damai. Dalam dunia kau derita aniaya, tapi kuatkanlah imanmu, karena aku telah mengalahkan dunia. Orang percaya ikut Tuhan, orang Kristen ikut Tuhan, itu pasti terima aniaya, pasti. Alkitab bilang, kalau aniaya datang atasmu, jangan takut. The spirit of glory, roh kemuliaan, ada atasmu. Ini penting. Banyak orang Kristen mau ibadah, gak mau aniaya. Apa ciri aniaya paling gampang? Tadi pagi Anda ke gereja, orang rumah pasti bilang gini, mau kemana? Ke gereja HOB. Gak usah pulang, nginep sono sekalian. Nah itu dia tuh, aniaya pertama itu. Soalnya Tuhan, orang percaya Yesus teraniaya. Kenapa? Orang luar gak percaya Yesus bisa ngambil duit kapan aja. Dia bisa korupsi kapan aja. Saya mau tanya, Kristen bisa seperti itu? Tidak. Anda pada diam semua, geleng kepala juga enggak loh. Soalnya Tuhan, Anda bukan koruptor toh. Orang luar sana boleh korupsi, orang sana boleh berdusta. Saya mau tanya, Kristen bisa seperti itu? Tidak. Ini tolong, kita harus mengerti, ibadah ini harus mengerti. Jemaat dan seluruh gereja ini harus mengerti. Kristen punya rambu-rambu. Banyak orang Kristen mau jadi Kristen, yang penting mak kepiur semeriwing. Tuhan janji, engkau percaya Yesus diberkati berlimpah-limpah. Tapi engkau dan saya punya tanggung jawab dalam hidup ini. Alkitab berkata dengan jelas. Perhatikan. Orang Jakarta sama orang Yerusalem, orang Yahudi zaman itu mirip-mirip lah. Anda kalau buka toko jam 10 toh. Jadi kalau mall, ini kebetulan bukan mall, kalau di Puri itu mall, jam 10 baru buka. Ya sama orang-orang Yahudi sama lah. Mereka kalau buka, Anda kalau pergi ke Via Dolorosa itu kan buka tokonya jam 10 lewat tuh. Mirip orang Indonesia. Bisa bayangkan, Petrus itu waktu dia berbicara bahasa lidah, yang dengar orang Pamfilia, Kapadokia, orang Kirene, orang Tirus, orang Libya, orang Arab, orang Yunani, itu semua dengar dan mereka bilang gini, kok aku mendengar Petrus ngomong pakai bahasaku sendiri ya? Yang gak suka bilang begini, ndak, itu mabuk. Dan waktu Petrus mendengar ada orang menghina dengan mengatakan, itu mabuk. Petrus langsung selepet itu yang ngomong bilang begini, Dodo, ini bukan mabuk. Karena jam sekarang baru jam 9 pagi. Jadi waktu Petrus khotbah, itu jam 9 pagi. Waktu Petrus ngomong, sampai orang bisa dengar dengan bahasa sendiri, sampai memikir-mikir, sampai pusing-pusing, itu pasti Petrus sudah khotbah kira-kira 8:30. Ya toh. Kok bisa yang datang orang Kirene, orang Pamfilia, Kapadokia, Tirus, Arab, Persia, Mesir bisa hadir? Sudah pasti itu bukan tempatnya di upper room. Berarti waktu di upper room dia terima pencurahan, dia nikmati pencurahan itu, selesai dia harus keluar. Kalau bisa ketemu orang segitu banyak, tempat itu pasti tempat ramai, alias tanda kutip kemungkinan pasar. Karena ingat, di Yahudi itu banyak orang berjual beli di situ. Kalau itu pasar, supaya orang bisa kumpul di sana,
Jamnya harus jam menuju jam 10. Pas, Petrus itu bicara jam 9. Orang sudah pada kumpul lagi menata dagangan. Dia langsung cerita. Begitu dia cerita, orang mulai mikir-mikir, kok bisa bahasa kita ya? Itu juga bahasa saya? Enggak, itu bahasa saya, muter-muter. Berarti Petrus bicara, kira-kira jam setengah, paling cepat setengah 9. Perhatikan baik-baik, kalau dia setengah 9 sudah bicara, dari loteng, dia pergi ke pasar sama teman-temannya, dia berangkat kira-kira jam 8. Ingat zaman dulu nggak ada yang namanya motor sama Mercy, ada yang Mercy Kill, naik kaki. Jam 8 dia sudah turun dari loteng atas. Saya mau tanya, kalau orang penuh Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, kira-kira langsung penuh, langsung pergi, apa nikmati dulu? Nikmati dulu. Petrus dan teman-teman, penuh Roh Kudus, paling cepat itu sebelum jam 7. Kalau itu makan sejam, berarti pencurahannya jam 6. Kalau pencurahan jam 6, dia pasti kumpul doanya jam berapa? Saya mau tanya, peristiwa Pentakosta yang pertama pencurahan itu terjadi pada waktu apa? Jawabannya mudah, doa pagi. Itulah hobi jemaat di HOB. Kita pulang aja. Bapak Ibu hati-hati. Ini. Banyak orang bilang, terima Yesus gak usah doa. Gini ya, Tuhan aja ngajar kita doa. Doa pagi. Pantesan dari 500 orang yang menyaksikan Tuhan naik, yang terima cuma segini. Cuma 24,6%. Berarti sisanya molor. Doa pagi. Alkitab tulis dengan jelas. Pencurahan pertama terjadi pada doa pagi, dan pencurahan hujan tuh bisa lama, tapi derasnya sebentar. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu derasnya kapan. Tapi persiapan dari bau tanahnya, lembabnya, gerimisnya, hujannya, sampai redanya, itu bisa makan waktu lama sekali. Pencurahan Roh Kudus juga demikian. Dari kejadian gerimisnya, baunya, kita sudah dengar yang namanya Empower 21, WPA. Kita mendengar yang namanya Empower 21 yang kedua tahun lalu. Ini semua bicara mengenai masa pencurahan Roh Kudus. Bisa lebih dikit lagi? Anda bisa lihat dengan jelas ini, Bapak Ibu? Oke. Selesai Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang pertama, Pentakosta yang pertama, terjadi tidak lebih dari 1 jam. 3.000 orang bertobat, dan yang pertama kali dapat cuma 120. Dampaknya sampai hari ini. Pentakosta kedua. Kansas City 01, Charles Parham. Wales 04, dan Azusa Street, William Seymour 06. Kejadiannya tidak sampai 2 minggu. Ingat William Seymour. Begitu acara besar, selama 6 bulan berturut-turut, dia bikin tenda, ibadah saben hari. Saben hari ibadah. Yang hadir 9.000 orang. 6 bulan. Dan apa yang terjadi? Kalau ditanya, waktu beliau meninggal, jemaatnya tinggal berapa? Selesai acara itu, jemaat menurun. Dan lalu beliau meninggal, yang temani beliau meninggal, jasadnya tinggal 9 orang. Ini hati-hati. Menjelang waktu Tuhan datang, akan banyak orang dijamah, dilawat luar biasa. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, semua terjadi. Tapi ingat, yang namanya tantangan juga besar. Bukan apa-apa, saya harus cerita soal Korea. Dan kita berdoa supaya Indonesia gak seperti itu. Korea, komunis masuk. Darah Kristen tercurah. Karena darah tercurah, Anda harus mengerti doanya orang Korea. Waduh, kalau doa, itu ibadah ratusan ribu yang hadir. Karena itu Korea diberkati, yang jadi Kristen 70% dari presiden sampai tukang sapu Kristen semua. Apa yang terjadi? Berkat tercurah. Saya mau tanya, Anda sekarang kalau beli gadget Asia, cuma satu jawabannya, Samsung. Lawannya orang bule.
Anda kalau beli elektronik sekarang, dulu orang beli Jepang. Semua, kalau nggak Jepang nggak afdol. Sekarang satu rumah Korea semua. Kendaraan mobil Anda harus mengerti. 2 merek Korea sudah masuk 5 besar. Semua Korea. Anda mau teknologi apapun sekarang Korea. Termasuk musik. Nah itu Korea juga. Nggak perlu perang naik kuda, pakai begini. Jadi kalau malam ini Korut sama Korsel berantem, malam ini perang, yang menang pasti Korut. Kenapa? Korsel isinya boyband semua. Gitu. Susah mau menang. Begitu naik semua, semuanya diberkati. Iman mulai rontok. Artis paling banyak bunuh diri sekarang ada di mana? Korea. Kalah bersaing bunuh diri. Imannya dulu dibangun. Karena berkatnya berlimpah, goyang semuanya. Dan mereka kebanyakan, Anda sudah ibadah pernah di sini saya pernah bawakan, entah ibadah keberapa saya pernah bawakan mengenai musik-musik K-pop. Saya Tuhan, anak zaman sekarang siapa gak suka K-pop? Dulu zaman kita Elvis Presley, jambul. Sekarang udah gak berguna semuanya, udah hilang. Saya Tuhan, hati-hati. Pada saat terjadinya, dahsyat. Tuhan janji. Ini sampai ke muka bumi. Ini sampai ke muka bumi. Menjelang Tuhan datang, akan terjadi Pentakosta yang ketiga. Tunggu baik-baik waktunya. Tanda kedua. Berikutnya. Anakmu laki-laki perempuan bernubuat, orang tua dapat mimpi, terun dapat penglihatan, hamba laki-laki perempuan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Baca baik-baik. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pentakosta yang pertama tidak sampai sejam. Pentakosta yang kedua hitungannya minggu. Pentakosta ketiga hitungannya hari-hari. Mungkin panjang, terjadi persiapannya panjang, tapi dicurahkannya hitungannya hari. Contoh baik-baik Bapak Ibu. Ada sebuah buku berjudul Detik-detik menjelang proklamasi. Isinya pasti tanggal 16 Agustus 45 malam sampai 17 Agustus siang. Gak ada buku berkata detik-detik menjelang proklamasi yang dibahas mulai dari 1 Januari 45, kelamaan. Kata hari-hari, berarti hitungannya adalah hari, days. Pencurahan Roh Kudus, persiapannya panjang. Dampaknya luar biasa panjang, tapi terjadinya gak pernah lama. Saya berdoa, engkau dan saya buka hati hari-hari ini. Kita gak pernah tahu kapan waktunya. Tapi cuacanya, musimnya segera tiba. Yang nomor 2, Alkitab berkata, akan Tuhan bangkitkan 3 generasi. Orang tua dapat mimpi, anak-anak akan bernubuat, dan teruna akan mendapat penglihatan. Alkitab bilang 3 generasi. Kalau Bapak Ibu lihat, bangsa yang sedang dibangkitkan 3 generasi, ibadah masih 3 generasi, itu Indonesia. Makanya Pak Niko sampaikan 4 generasi. Yang opanya masih ibadah, yang anaknya masih ibadah, cucunya hadir, buyutnya ada sekolah minggu. 3 generasi, Tuhan bangkitkan. Dan ini jangan bilang begini, ada banyak orang bilang gini, coba sekarang yang muda-muda maju. Yang maju gak yang muda? Yang tua, yang muda, yang anak-anak maju bersama. 3 generasi. Yang 2 ini enak. Anda suka gak suka, siap gak siap, ngerti gak ngerti, pasti terjadi. Yang ketiga, ini menjelang Tuhan datang tandanya ini. Kita bilang, ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat di langit. Nah ini unik nih. Kata mujizat, orang Indonesia akan mendengar dengan kata positif. Tapi bahasa aslinya bukan mujizat, tapi mofet. Mofet adalah tanda yang unik, yang belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi. Bisa berkonotasi positif, bisa bencana negatif. Karena kalau kita mendengar kata mujizat, itu kita pasti konotasinya, waduh, kesembuhan. Iya, bisa positif, bisa negatif. Kata aslinya adalah mofet. Kita bilang, ada darah, ada api, ada gumpalan, asap. Gumpalan asap itu bukan asap bakar sate loh ya. Timara adalah pillar of smoke.
pernah melihat WTC di mana ada pesawat menabrak itu? Nah, WTC waktu nabrak itu keluar asap yang hitam itu. Itulah gumpalan asap. Alkitab berkata, di langit dan bumi akan terjadi tanda-tanda konflik perang. Gimana baca konflik? Tangkap ini baik-baik, Bapak Ibu. Alkitab Daniel 11:40 mengatakan, negara pertama yang akan menyerang Israel itu adalah Mesir. Saya ulang ya. Alkitab mengatakan, negara pertama yang akan menyerang Israel adalah Mesir. Dan itu peristiwa mustahil. Kenapa? Karena dari zaman Anwar Sadat meninggal, sampai dimulai zaman Hosni Mubarak, sampai tahun 2011, Mesir adalah teman baik daripada Israel. 31 tahun, 30 tahun teman baik. Tiba-tiba saja 2011 Mubarak jatuh. Peperangan 2011 begitu dahsyat di daerah Mesir, digantikan oleh yang namanya Presiden Mursi. Perhatikan Mursi. Kalau saya lihat bagaimana bisa Mursi menyerang Israel, karena sebetulnya agak susah. Karena itu mungkin ada dukungan dari Amerika. Tapi yang unik, tiba-tiba saja menjelang 2013 akan berakhir, Mesir bergolak. Kenapa Mesir bergolak? Sampai kapan dia bergolak? Kita kembali pada firman Tuhan. Bapak Ibu, Anda kalau pernah kuliah, semester 1 masuk, dikasih buku panduan segini. Itu isinya kurikulum dari semester 1 sampai semester 8. Anda mungkin begitu masuk kuliah, Anda mungkin cuma belajar yang pertama, baru pengantar matematika 1. Anda belum belajar yang namanya matematika lanjutan. Tapi jangan pernah bilang sama saya bahwa Anda nggak punya kurikulumnya. Buku itu berisi kurikulum, buku dan semua bab yang akan dibahas. Di tangan kita ada kurikulum kehidupan bumi. Mungkin kita belum selesaikan ini, tapi kita sebetulnya sudah di tangan kita pelajarannya. Bapak Ibu, kenapa krisis Mesir terjadi? Mesir tidak akan pernah berhenti konflik sampai terpilih satu orang presiden kuat yang berani angkat senjata melawan Israel. Pegang ini baik-baik. Nomor 2, kenapa Pak Suriah bakal perang? Alkitab bilang dengan jelas, kembali sini. Ini kalau kita buka kitab, semuanya sudah terang di depan mata. Negara mana lagi Pak yang bakal terang? Anda lihat ini baik-baik. Nomor 1, ini Mesir. Alkitab bilang Israel harus dikepung oleh bangsa-bangsa. Nih, kelak akan muncul seorang pemimpin yang akan berani melawan Israel. Sini, Suriah. Harus dikepung ya, dikepung. Harus muncul seorang tokoh yang berani untuk menginvasi Israel. Kalau Anda tahu ini berarti Hizbollah, ini ada di sini, perbatasan ini. Akan muncul satu orang yang berani melawan Israel, entah dia melawan sendiri atau berkongsi dengan negara lain. Satu-satu negara yang tidak akan terkena perang ada di sini. Anda boleh cek nanti apakah dalam bulan ke depan ini goncang apa tidak. Boleh goncang, tapi gak bakal perang. Loh kenapa? Alkitab bilang, kalau ini diserang, orang ini akan lari ke sana. Orang tanya, Pak, kalau sekarang kita mau ke Israel, mau lewat mana Pak? Lewat sini lagi perang. Lewat sini, tidak recommended. Lewat sini, cari masalah sendiri. Oh laut, ngapain lewat laut? Pesawat Anda kan ke sini. Paling aman. Di Aman, kota Aman. Saya baru beritahu Bapak Ibu. Karena ini semuanya ribut, semua pesawat akan mendarat di sini. Akibatnya apa? Kayak macetnya luar biasa. Saudara Tuhan, sejarah sudah mencatat di Alkitab dan Alkitab nggak pernah salah. Pak, Amerika rawan Iran kapan? Gak usah dipikirin. Kalau Filipina sama China gak usah dipikirin, gak ada hubungan sama akhir zaman. Pak, Korut sama Korsel, saya udah bilang tadi, yang menang siapa? Indonesia sama Malaysia Pak, teman baik kita. Gitu. Sudah. Next, 3 ya, 4. Akan banyak pertobatan. Nih, Pak Niko sampaikan nih. Akan banyak apa? Orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Jangan khawatir sama suamimu yang gak ikut Tuhan sungguh-sungguh, yang suka mabuk judi. Jangan khawatir sama istrimu yang bawelnya gak karuan. Itu Pak, mertua saya Pak, gak pernah mau ibadah. Tunggu sebentar. Saudara-saudara Anda apa ke Indonesia, kaki dia ada di Indonesia, sebentar lagi yang bilang sama Anda, ajak dong aku ke HOB, bentar lagi tunggu. Jarangnya amin, udah bertobat semua keluarga, jadi pendeta semua, puji nama Tuhan. Kelima, tadi gue bilang, tandanya adalah second coming. Yang ini gak usah dinanti, kenapa? Anda suka gak suka, siap gak siap, ngerti gak ngerti, pasti terjadi. Yang 3 generasi, gak usah ditunggu, udah kita lihat hari ini. Yang konflik, depan mata kita tinggal tunggu akhirnya. Pertobatan, ditunggu. Saya mau bahas yang ini saja. Kita mulai khotbahnya sekarang. Yuk. Oh tadi kan makan ini, appetizer dulu. Joel 2, ayat 31. Kita bilang gini, yuk pasang slide-nya. Slide-nya pasang dulu. Joel 2:31. Matahari akan berubah jadi gelap gulita. Kalau gelap itu bisa matahari gerhana cincin atau gerhana sebagian. Kalau gelap gulita itu pasti harus gerhana matahari total. Total solar eclipse. Dan bulan jadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kata yang namanya darah, bulan darah adalah total lunar eclipse. Pasang slide-nya. Bukan ayatnya, slide-nya tadi. Saudara Tuhan, dalam sebuah kehidupan kita, Alkitab tulis, gerhana matahari sama gerhana bulan itu bisa jadi sebuah penanda apa yang akan terjadi. Next. Perhatikan 5 ayat yang di bawah itu, yang di bawah saja. Anda nggak perlu buka, saya akan bagikan. Yang pertama adalah Lukas 21:28. Alkitab bilang gini, apabila semuanya terjadi, pandanglah ke atas dan lihatlah keselamatanmu segera tiba. Kalau Anda keluar, Anda lihat ke atas, Anda lihat apa coba? Mall Pak, itu di Indonesia. Kalau siang Anda lihat matahari, kalau malam lihat Lukas cerita, siapa Lukas? Lukas itu adalah Kristen pinter, seorang dokter, seorang periset. Dia mengatakan dengan jelas bahwa yang namanya akan waktu akhir terjadi gerhana matahari total dan gerhana bulan total. Nomor 2, kita lihat yang tadi, Joel kedua, kita udah baca. Siapa Joel? Joel adalah Kristen ngeroh, nabi. Anda pernah punya teman Kristen ngeroh ya? Aku melihat. Kita semua dong, lihat apa? Ya, itu ngeroh. Kristen ngeroh percaya bahwa tanda di waktu akhir adalah matahari gelap dan bulan jadi merah. Kisah Rasul 2:20 siapa? Petrus. Sopo Petrus? Kristen gak sekolah, Kristen berangasan. Kalau ngamuk, kuping orang hilang. Itu Petrus. Sama Tuhan Yesus gak ada sopan santun. Tuhan, kalau engkau itu suruh aku jalan di atas air. Sembarangan nyuruh Tuhan. Tapi itulah Petrus. Berangasan. Dia berkata, dia mengutip Nabi Joel. Dalam khotbahnya di depan 3.000 orang dia berkata, seperti difirmankan oleh Nabi Joel, maka pada hari-hari itu akan terjadi matahari gelap gulita dan bulan jadi darah. Berikutnya, Matius 24 ayat 29. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan bilang begini, segera setelah siksaan, matahari jadi gelap dan bulan jadi merah. Saya ulang, segera setelah siksaan, matahari jadi gelap dan bulan jadi merah. Saya mau tanya, segera setelah siksaan, berarti setelah siksaan matahari gelap atau sebelum siksaan? Setelah. Jadi siksaan dulu. Setelah siksaan baru matahari gelap, bulan merah. Berikutnya yang terakhir, Wahyu ke-6 12. Ini Yohanes di Patmos. Siapa Yohanes? Kristen martir, murid Tuhan Yesus. Yohanes Rasul. Dia berkata, aku melihat anak domba membuka meter yang ke-6. Dan aku melihat terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bintang-bintang berjatuhan seperti pohon ara menjatuhkan buah-buahnya. Dan aku melihat matahari menjadi gelap bagaikan karung rambut. Rambut orang Yahudi udah pasti hitam. Rambut Anda terserah selera Anda. Nomor 2. Dan bulan jadi merah bagaikan darah. Baca 5 ini.
5 jenis orang Kristen. Tuhan kita, Kristen pinter, Kristen tidak sekolah, Kristen berangasan, Kristen ngeroh, Kristen martir. 5 jenis ini percaya bahwa tanda menjelang Tuhan datang adalah terjadinya matahari gelap gulita, gerhana matahari total, dan bulan menjadi merah seperti darah, gerhana bulan total. Yuk kita lihat sebentar apa yang disampaikan ini. Ternyata kalau kita ngomong Tuhan mau datang, Bapak Ibu, Tuhan mau lahir, yang tahu itu nggak cuma gembala. Siapa gembala? Orang sederhana, nggak sekolah, yang dipandang enteng. Tapi yang tahu bukan cuma beliau. Siapa? Herodes. Siapa Herodes? Orang fasik, kaya raya, pejabat korup. Siapa lagi? Orang Majus. Siapa orang Majus? Orang pinter penelaah. Jadi waktu Tuhan datang, yang tahu nggak cuma gembala. Kalau Tuhan mau datang, seluruh tanda alam akan menjelaskan hal ini. Kalau Tuhan mau datang, yang tahu bukan cuma orang Kristen di HOB. Anda pergi ke Gramedia, Anda lihat buku-buku tentang akhir zaman yang ditulis oleh saudara kita orang Muslim. Bukunya banyak sekali. Menurut saya, lebih banyak daripada pendeta Kristen terus akhir zaman. Kok bisa begitu? Menjelang Tuhan datang, yang berasa gak cuma Anda. Mari kita lihat sebentar, next slide. Pasang slide lagi, next. Oke, saudara Tuhan, yang namanya Yahudi punya tahun hari raya itu banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah 7 perayaan di bangsa Yahudi. Yang pertama adalah Paskah. Yang terakhir, yang nomor 7, itu adalah Sukkot atau Tabernakel. Itu yang paling penting. Ini Musa dikasih Tuhan 7 perayaan. Ini adalah Alfa, ini adalah Omega. Saudara Tuhan, ada hal yang unik terjadi. Next slide-nya, pasang. Next slide-nya. Slide-nya. Mundur, kenapa ke sini? Mundur. Maju 1. Maju 1. Maju 1. Maju 1 lagi. Kok berantakan? Ini nomor 2. Ulang dari depan. Maju 1. Kok mundur? Maju 1. Next. 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 Oke. Bapak Ibu, ini unik sekali. Bagaimana kita mengerti soal gerhana matahari dan gerhana bulan? Jadi begini, ini berita dari NASA. Dan puji nama Tuhan, Alkitab berkata kepada Daniel, meteraikan semua firman ini dan tutup saja. Nanti menjelang akhir zaman, di mana pengetahuan mulai bertambah, akan terbuka banyak pengetahuan. Bapak Ibu, di alam ini ada sebuah pola astronomi. Gerhana matahari, pasang dulu, jangan pindah. Gerhana matahari itu sebetulnya kalau kita ngelihat jarang sekali, jarang banget. Saya sampai hari ini gerhana matahari total ya, ngalami cuma 3 kali. Yang pertama saya masih kecil, itu saya nonton pakai kaca film. Yang kedua saya sudah dewasa, saya lupa kenapa, saya di kantor belum pulang. Jadi terang terus. Yang ketiga saya jadi pendeta. Ada gerhana matahari, saya ketiduran. Jadi tidak mengalami. Ternyata di muka bumi perhatian baik-baik, gerhana matahari itu jarang sekali. Gerhana bulan memang lebih sering, tetapi juga yang total nggak bisa dibilang sering. Di muka bumi ini ada yang namanya tetrat. Tetrat adalah pola astronomi khusus di mana terjadi gerhana bulan total berurutan sebanyak 4 kali. Kalau setahun 2 kali, 4 kali berarti 2 tahun berturut-turut. Dan terjadinya selalu dalam proporsi rentang waktu yang sama. Saya ulang.
gerhana bulan terjadi 4 kali berturut-turut total, merah darah, berturut-turut terjadi, itu namanya tetrat, di muka bumi sangat amat jarang. Contoh saja, sejarah mengatakan pada abad 16 pernah terjadi 6 kali. Tetapi 6 kali itu unik sekali. Abad 17, 18, 19 gak pernah terjadi. Abad ke-20 terjadi 2 kali. Tetapi walaupun itu terjadi sebanyak 8 kali selama 5 abad, tidak pernah satupun dari tetra tersebut yang jatuh bersamaan dengan hari raya orang Yahudi yang sangat terkenal sebagai awal Paskah, yang terakhir adalah Sukot. Tidak pernah terjadi. Nah, tetapi kemajuan teknologi hari ini, kita bisa mendapatkan dengan hitungan mundur, ada sebuah kejadian tetrat yang tersembunyi. Alkitab bilang dengan jelas tadi saya sebutkan, segera setelah siksaan akan muncul gerhana matahari atau bulan. Mari simpan sebentar, tutup dulu. Saudara Tuhan, perhatikan sebentar mengenai apa kata Rabi Yahudi. Bukan kata saya sebagai hamba Tuhan, Rabi Yahudi. Rabi Yahudi percaya bahwa kalau terjadi gerhana bulan total merah darah tetrat 4 kali dalam 2 tahun dengan rentang waktu yang sama, yang mana itu adalah sangat susah peluangnya, maka kalau sampai itu terjadi, sebelum terjadi, darah orang Yahudi harus dicurahkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kalau orang Yahudi asli ngalami aniaya, darahnya keluar, maka alam akan berduka dengan sebuah tanda terjadi gerhana bulan total merah darah sebanyak 4 kali yang harus jatuhnya di Paskah dan di Sukot. Jadi 4 kali, 1, 2, 1, 2. Dan itu hampir tidak pernah terjadi, bukan hampir, tidak pernah terjadi seumur hidup. Tetapi ada sebuah tanda yang aneh sekali. Next slide, kita akan melihat ada sebuah peristiwa di mana kita pernah kehilangan itu. Next. Kita urutkan dari yang pertama, kedua, ketiga. Saya akan bacakan. Terima kasih pada Pastor Max Bliss, karena beliau adalah orang pertama yang menemukan cerita ini. Pada tahun 1478 sampai 1495, Paus Sixtus ke-6 itu di Spanyol mengirim yang namanya dana. Kasih duit kepada institusi di Vatikan. Tetapi satu hari Paus sadar bahwa ternyata pengusaha-pengusaha Yahudi yang ada di Eropa itu jauh lebih kaya daripada bangsawan dan pada raja. Karena mereka sukses. Paus khawatir setoran kepada kepausan akan berkurang. Oleh karena itu pada tahun 1478 Paus memberikan ultimatum kepada orang Yahudi di Spanyol. Kamu jadi Kristen aja. Kamu ganti. Kalau kamu gak mau ganti, kamu keluar dari Spanyol. Orang Yahudi bilang apa? Saya gak pengen jadi Kristen. Karena kami lahir as a Jewish, mati sebagai Jewish. Tetapi kami juga gak mau keluar dari Spanyol. Pausnya marah. 78-95, Paus membantai orang Yahudi. Dan pada tahun 92, orang Yahudi terpaksa angkat kaki keluar dari Spanyol dan menyebar di Eropa. Pencurahan darah Yahudi itu tiba-tiba disertai kemudian pada tahun 93 muncul tetrat. Tanggalnya ada tuh, yang baris pertama. Tetrat itu semuanya. Jatuhnya tepat pada Passover, Paskah, dan Sukot, Tabernacle. Saudara Tuhan, ini berita keduanya unik lagi. Israel merdeka adalah 14 Mei 48. 1448. Pada saat mereka merdeka, itu perang sampai tahun 53, baru merdeka 1 jam, diproklamasi, Mesir mengajak 6 bangsa Arab, 7 bangsa semuanya, tiba-tiba menginvasi Israel, dan perang sampai tahun 53, itu yang mati orang Yahudi banyak sekali. Pada saat darah Yahudi itu dibunuh oleh orang fasik, baris kedua. Pada tahun berikutnya terjadi tetrat yang jatuhnya tepat di Paskah, di Sukot, di Paskah, di Sukot. Tanggalnya itu. Yang ketiga, baris paling terakhir. Masih ingat perang 6 hari tahun 73? Tahun 67, di mana Israel melawan 10 negara Arab. 10 negara.
Itu perangnya cuma 6 jam. Israel berhasil mendapatkan Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Dalam perang itu, yang menang Israel, yang mati 700 orang, musuh yang mati 4.800 lebih. Tanknya Israel cuma ada sekitar 14 atau 17, melawan tanknya musuh sekitar 400. Tapi uniknya, tank musuh macet semuanya. Saudara Tuhan, dalam peperangan itu 700 mati. Orang Anda pasti bilang gini, Pak, itu gak banyak Pak. Iya, kita bilang gak banyak, kenapa? Penduduk kita 1/4 miliar. Mereka penduduknya cuma ada 14 juta sedunia. Mati 700, sudah terlalu banyak. Perhatikan yang paling bawah. Ternyata begitu orang Israel melawan 10 bangsa Arab, yang terjadi adalah muncul tetrat pada tanggal-tanggal garis paling bawah di Paskah Sukot. Ada sebuah pertanyaan yang unik. Pak, kenapa waktu Hitler membunuh orang Yahudi Holocaust, terutama di Polandia, kok tidak terjadi tetrat? Jawabannya mudah. Tetrat cuma terjadi kalau darah bangsa Yahudi tercurah karena dibunuh sama orang fasik. Jadi orang Gentiles, orang fasik membunuh orang Yahudi, darah tercurah, tetrat terjadi. Kita mungkin paham bahwa yang namanya Holocaust itu adalah Yahudi lawan Yahudi. Saudara Tuhan, pertanyaan kedua. Pak, kapan lagi akan ada tetrat di muka bumi ini? Next slide. Ini jawabannya. Ternyata tahun depan dan tahun depan lagi bukan terjadi tetrat, tapi terjadi tetrat ditambah 2 kali gerhana matahari yang dikatakan bahwa pasca Sukot akan terjadi yang namanya tetrat di sana. Yang kedua, akan terjadi gerhana matahari total di tanggal 1 Nisan, kolom ketiga, dan gerhana matahari sebagian di kolom kelima. Jadi next tahun depan dan tahun depan lagi 2015 akan terjadi 6 kali tanda alam tetrat 4 kali dan 2 kali gerhana matahari total yang terjadi antara 2014 sampai 2015. Tepat tahun baru Yahudi, 1 Nisan tahun baru Yahudi rohani, dan 1 Tisri tahun baru kalender. Sebuah peristiwa alam yang unik sekali yang jatuhnya tepat di perayaan hari raya orang Yahudi. Saudara Tuhan, orang bertanya, dari hari ini sampai nanti tetrat pertama, ada peristiwa apa? Kenapa dulu setiap kali ada tetrat, orang Yahudi mengalami kegoncangan? Jawabannya mudah saja. Kenapa dulu waktu terjadi tetrat, darah Yahudi tercurah? Sekarang bukan tetrat saja, 2 kali gerhana matahari. Saudara Tuhan, hanya ada 1 peristiwa yang terjadi dari hari ini sampai tetrat yang pertama. Sebuah peristiwa besar yang kita tunggu-tunggu, yang disebut dengan nama Pentakosta yang ketiga. Menjelang waktu ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran atas hidupmu dan hidup saya. Dan hari itu bersiaplah, kita akan segera menapak kebesaran zaman ini. Buka hati, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, dan lihatlah, engkau tidak akan pernah kecewa. Kita melihat tuaian terakhir, dan Pak Niko percaya 1 miliar jiwa sedunia, jangan cuma di Indonesia, kita penduduknya cuma 1/4 miliar kok, sedunia akan mengalami pertobatan kenal Tuhan. Saudara Tuhan, luar biasa. Tetrat akan segera terjadi tahun depan. Pencurahan kita tunggu-tunggu. Semuanya sama. Ayo kita hitung sebentar. Yahudi, krisis Mesir sedang bergolak sekarang. Suriah sedang bergolak. Kenapa Israel diam-diam saja? Karena Israel sekarang sedang mengadakan perjanjian perundingan masa depan Palestina selama 9 bulan. 9 bulan. Dimulainya dari Juli kemarin. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, apa? Pasang tetrat pertama. Bulannya apa? April. Jangan lupa nanti April Anda libur, jangan kabur, nyoblos dulu. Anda lihat situasi ini, Pak sudah bilang doa buat Jakarta, doa buat Jakarta, doa buat Jakarta, buat Indonesia. Kenapa?
waktunya akan segera tiba. Saya nggak bilang nanti April ada rapture ya, nanti Anda putar lagi. Akan terjadi Pentakosta ketiga. Siap-siap, buka hati. Apa yang tidak terlalu penting, yang tidak mendesak, Anda nggak perlu disibukkan dengan hal seperti itu. Hanya satu yang paling penting, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita bangkit berdiri, pemusik boleh kembali. Mari tanggal satu lagu pujian. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Jakarta, layaklah Jakarta sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kehidupan kami, memberi kami terus arahan supaya kami diberikan hati yang paham, hati yang boleh bijak untuk terus menilai langit dan bumi. Karena kami mengerti, waktu kami menilai langit dan bumi, kami akan paham menilai zaman ini. Waktu akhir bukanlah masa yang sulit, kami mengerti. Karena kami dan anak terang. Engkau beri kami mata rohani yang boleh melihat semua peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena kami tahu semua akan menuju kepada satu waktu Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami hati yang mengerti isi hati Tuhan. Beri kami pemahaman yang lebih lagi, supaya kami tidak takut menghadapi waktu ke depan, karena kami sudah memegang sebuah perjanjian dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap umat-Mu yang Tuhan boleh bawa, dengan hati yang terus boleh mencari Tuhan, hati yang berapi-api, hati yang terus mulai mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak meninggalkan Tuhan, kami tidak undur. Di tengah kegoncangan terjadi ini, kami tahu bahwa kami ada dalam kerajaan tak tergoncangkan. Berkati jemaat berlimpah-limpah di tempat ini Tuhan, supaya kami boleh menerima anugerah yang besar. Waktu kami melihat sekeliling kami tahu 10.000 sebelah kanan, 1.000 sebelah kiri, tidak satu pun menimpa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pelihara umat-Mu dalam kasih Tuhan, dalam tangan-Mu yang perkasa itu. Terus memelihara kesehatan, kehidupan, ekonomi rumah tangga umat-Mu, keharmonisan rumah tangga, terutama hati yang terus rindu akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami pengertian lebih lagi, supaya kami diberikan keberanian, hikmat untuk menanggalkan setiap hal-hal yang sia-sia, meninggalkan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi semua perkara-perkara duniawi, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Berikan senantiasa kuat kuasa Roh-Mu yang mencengkeram hati setiap kami, supaya kami terus boleh berdoa untuk kota ini, untuk bangsa ini, dan untuk seluruh dunia. Karena kami tahu, biarlah dunia dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar samudera.
Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan pada umat-Mu di tempat ini kami semua. Kami percaya Engkau sedang siapkan kami, roh, jiwa, tubuh, menghadapi semua yang akan terjadi. Dan janji-Mu, Engkau akan melindungi orang-orang yang turut firman-Mu dan tekun menantikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Tuhan tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh ajaib luar biasa. Kau terus memimpin langkah-langkah kami, memberi kami hati yang bijak untuk menghitung hari-hari ini, karena kami tahu Kau segera datang. Terima kasih buat kebaikan Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kami, membuka mata hati kami, membuat kami mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi berpegang kepada panggilan yang ilahi itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan buat nama yang ajaib yang tidak pernah terkalahkan sepanjang segala masa. Engkau perisai, Engkau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkau Tuhan upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Senang sekali berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Yang pertama, selamat ulang tahun. 25 tahun GB Gatot Subroto sudah berjalan. Dan tentu saja Tuhan akan terus pakai secara luar biasa sampai Tuhan datang. Yang kedua, selamat tahun baru. Dan diam, apa nih? Masih lama Pak. Orang Yahudi tanggal 4 kemarin jam 6 sore, kalau di kitanya kira-kira jam 10 kurang 7 menit, 9.53, merayakan tahun baru. Jadi ini masih berjalan sekitar 4 hari, jadi belum terlambat mengucapkan selamat tahun baru. Orang bertanya, Pak, apa yang sedang terjadi hari-hari ini kok tiba-tiba bangsa ini dari semua yang baik-baik saja tiba-tiba mengalami sesuatu? Mari kita lihat sebentar ya firman Tuhan. Lukas ke-12 ayat 54 dan 56. Lukas ke-12 ayat 54 sampai 56. Lukas 12 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu apa? Memang terjadi. Dan apabila kamu melihat langit selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak mendapat menilai zaman ini? Saudara saya Tuhan, Anda pernah pergi ke Yerusalem, ke Israel, Anda tahu bahwa Israel itu punya peta seperti ini. Ini adalah Danau Galilea, Laut Galilea. Ini adalah Laut Mati. Ini ke sana atas adalah Libanon. Ini adalah Suriah. Ini adalah Jordania. Ini Mesir. Ini adalah Laut Red, bukan Red. Orang bilang Laut Merah, Red Sea. Red Sea, Laut Tebrau. Laut Tebrau, yang ini adalah Laut Mediterania. Pokoknya begini aja, gitu aja. Nah. Pak, saya belum pernah pergi ke Israel, Pak. Saya ke sorga apa enggak? Enggak ada hubungannya Israel sama sorga. Banyak orang merasa kalau enggak pergi ke Israel itu merasa kurang kudus gitu. Enggak. Ya enggak kudus kalau Anda enggak terima Tuhan Yesus begitu saja. Saya Tuhan, mari lihat sebentar. Ini peta bangsa pilihan. Alkitab berkata, apabila kamu melihat awan naik dari sebelah barat, sebelah sini nih, ini laut ini. Laut. Kalau angin laut datang, ini kalau musim panas gini tiba-tiba kok kenapa kalau pagi dingin sekali. Apalagi kalau ada di kota Bandung.
karena winter dari Australia datang. Alkitab tulis, kalau ada awan naik sebelah barat, dari sebelah sini, engkau akan mengatakan hari akan hujan. Kenapa? Sini laut. Dan hal itu memang terjadi. Dan Tuhan berkata, kalau ada awan naik dari sebelah selatan, selatan dari Israel adalah padang gurun Negev. Kalau Bapak Ibu melihat dengan jelas, yang pernah pergi ke Israel pasti tahu. Anda kalau ke Israel, tour guide akan bawa Anda ke utara. Kenapa? Yang selatan, gurun kering kerontang. Kalau Anda dibawa ke sana, pertama kali ke Israel dibawa ke sana, Anda akan bersumpah bahwa tidak akan balik lagi. Tapi bawanya ke utara, kenapa? Yang isinya indah-indah semua itu. Nah, ini kering. Jadi kalau ini naik, akan terjadi panas terik. Dan Tuhan bilang, hal itu memang terjadi. Ayat 56, bagus sekali. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Tangkap kata-kata ini baik-baik. Saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan mau bilang, kamu bisa nilai langit bumi, mengapa yang namanya zaman kamu gak bisa nilai? Artinya, kemampuan untuk menilai zaman itu tingkat kesulitannya sama atau lebih rendah dari kemampuan menilai langit dan bumi. Orang yang bisa bangun jembatan, orang yang bisa bangun gedung-gedung besar, sudah pasti bisa bangun rumah. Tapi orang bisa bangun rumah, belum tentu bisa bangun jembatan besar. Orang bisa bangun yang namanya gedung, ini sebelah nih, gedung ini. Ini sudah pasti bisa bangun rumah ini. Tapi kalau orang baru lulus bisa bangun rumah, belum tentu bisa bangun pencakar langit. Alkitab bilang, kalau engkau sudah bisa menilai langit dan bumi, masa nilai zaman gak bisa? Alias Tuhan mau bilang begini, kalau engkau dan saya bisa menilai langit dan bumi, engkau pasti bisa menilai zaman. Kemampuan untuk menilai langit dan bumi jauh lebih susah daripada menilai zaman. Alkitab mau bilang dengan jelas seperti ini sebetulnya. Kalau engkau dan saya kasih perhatian sebentar sama langit dan bumi, sebentar lagi engkau akan paham sekali mengenai apa yang akan terjadi ke depan ini. Saya gak ngajarin Anda jadi cenayang ya. Alkitab yang bilang, rupa bumi dan langit, kamu tahu nilai, kamu paham, kamu sudah ahli, kamu expert di situ. Mengapa urusan kecil menilai zaman kamu tidak bisa? Dengan kata lain, menjelang Tuhan akan datang, akan ada banyak tanda-tanda di langit dan di bumi yang akan mengantar kita memasuki sebuah perjalanan kepada zaman akhir. Coba Tuhan, ini unik sekali. Ya sudahlah, kalau ngundang saya sudah pasti ada zaman, gitu saja sudah. Ibadah kedua jangan nanti, ibadah kedua biar gak bosan ganti nanti. Nanti ibadah kedua soal duit manicien fulus arto hepeng. Gitu. Kan orang dunia sekarang bilang gini, Pak, akhir zaman saya mau tahu Pak, duit juga mau tahu lah itu dia. Kita buka firman Tuhan sebentar, kitab Joel. Kitab Joel yang kedua, ini kitab yang unik sekali dan sering disampaikan oleh Pak Niko berkali-kali. Apa yang sedang akan terjadi? Mari kita lihat sebentar. Bagaimana menilai sebuah zaman. Hari Tuhan, Yom Yahweh. Obadja 15 akan sama dengan ini. Joel 2 ayat ke-28. Perhatikan mengenai apa yang sedang terjadi hari-hari ini soal Pentakosta ketiga. Kata bersama saya, Pentakosta ketiga. Bukan Pantai Kosta, Pentakosta. Nah, jadi dia bilang nggak tahu, pokoknya yang benar Pentakosta. Kemudian daripada itu akan terjadi, Joel 2:28. Aku Tuhan akan mencurahkan rohku atas, kata bersama saya, semua. Saudara Tuhan, ini unik sekali. Pentakosta yang pertama, nggak semua dapat. Pentakosta kedua, nggak semua dapat. Tuhan janji Pentakosta ketiga akan terjadi semua manusia. Mau besar, kecil, warna kulitnya apa, nggak warna rambut mah nggak usah diomong, zaman sekarang tergantung salon. Anda mau sebut yang namanya rasnya apa, besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, gemuk, kurus, ceking. Kita bilang, hamba merdeka, semuanya. Tuhan bilang semua, menjelang Tuhan datang nih, semua orang akan dicurahkan Roh Kudus. Tapi urusan buka hati tobat gak tobat kembali kepada masing-masing orang. Kita bilang, ciri pertama dari waktu. Mari kita lihat sebentar, bagaimana alam, langit dan bumi menceritakan kita ada di mana sekarang. Nomor 1, pencurahan Roh Kudus. Bisa lebih dekat lagi? Yang penting gambar ini. Pencurahan Roh Kudus. Mari kita lihat yang pertama. Nomor 1,
Bapak Ibu, kita lihat sebentar yuk. Ciri-ciri Pentakosta ketiga gak bakal jauh dari Pentakosta pertama dan kedua. Ciri-ciri Pentakosta yang ketiga tidak bakal jauh dengan yang pertama yang kedua. Jadi untuk melihat situasi yang ketiga, Anda cukup melihat yang pertama dan kedua, kejadiannya ya deket-deket itulah kira-kira. Yuk kita lihat yang pertama. Pencurahan yang pertama terjadinya bagaimana, berapa lama, berapa besar. Nomor 1. Pencurahan pertama terjadi itu ada di Kisah 2, dikatakan 120 murid dari 500 kumpul. Mereka kira-kira kumpul di upper room. Nah ini unik nih. Upper room, lantai 2. Orang sering tanya begini, Pak, apakah lantai 2 yang sekarang ada di Israel itulah tempat yang pasti terjadi pencurahan? Jawabannya agak sulit. Karena begini, pada zaman Tuhan Yesus, banyak yang namanya tempat loteng lantai 2. Tetapi setelah Jenderal Titus masuk ke Yerusalem, dan membuat kerusakan besar di Yerusalem, lantai 2 gak banyak. Yang ada tinggal yang sekarang. Apakah yang sekarang ini tempat di mana terjadi pencurahan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi yang pasti kita harus percaya, pencurahan pernah terjadi di Yerusalem. Yang penting itu. Mari kita lihat berapa orang yang mendapat terima pencurahan, 120. Dari total sekian. Mari kita lihat sebentar. Jam berapa pencurahannya? Berapa lama? Bapak Ibu, baca sebentar di Kisah, Anda gak perlu buka. Alkitab bilang gini, waktu Petrus sedang berbicara, 3.000 orang bertobat itu. Jadi tahap pertama 3.000, tahap berikutnya 5.000. Setelah itu semua Yerusalem dipenuhi oleh pengajaran akan Kristus. Gak berapa lama aniaya. Perhatikan urut-urutannya. Pencurahan Roh Kudus. Setelah itu orang mulai bertobat. Bertobat makin besar. Semua tempat dipenuhi. Setelah itu apa? Aniaya. Bapak Ibu, jangan diubah. Itu adalah urusan keputusan Tuhan yang sudah ada di Alkitab. Alkitab berkata dengan jelas. Tuhan bilang di kitab Yohanes, semuanya kuberikan kepadamu, supaya engkau beroleh damai. Dalam dunia kau derita aniaya. Tapi kuatkanlah imanmu, karena aku telah mengalahkan dunia. Orang percaya ikut Tuhan, orang Kristen ikut Tuhan, itu pasti terima aniaya. Pasti. Alkitab bilang, kalau aniaya datang atasmu, jangan takut. The spirit of glory, roh kemuliaan, ada atasmu. Ini penting. Banyak orang Kristen mau ibadah, gak mau aniaya. Apa ciri aniaya paling gampang? Tadi pagi Anda ke gereja, orang rumah pasti bilang gini, mau kemana? Ke gereja HOB. Gak usah pulang, nginep sono sekalian. Nah itu dia tuh aniaya pertama itu. Soalnya Tuhan, orang percaya Yesus teraniaya. Kenapa? Orang luar gak percaya Yesus bisa ngambil duit kapan aja. Dia bisa korupsi kapan aja. Saya mau tanya, Kristen bisa seperti itu? Tidak. Anda pada diam semua, geleng kepala juga enggak loh. Soalnya Tuhan, Anda bukan koruptor toh? Orang luar sana boleh korupsi, orang sana boleh berdusta. Saya mau tanya, Kristen bisa seperti itu? Tidak. Ini tolong, kita harus mengerti, ibadah ini harus mengerti. Jemaat dan seluruh gereja ini harus mengerti. Kristen punya rambu-rambu. Banyak orang Kristen mau jadi Kristen, yang penting mak kepiur semeriwing. Tuhan janji, engkau percaya Yesus diberkati berlimpah-limpah. Tapi engkau dan saya punya tanggung jawab dalam hidup ini. Alkitab berkata dengan jelas. Perhatikan. Orang Jakarta sama orang Yerusalem, orang Yahudi zaman itu mirip-mirip lah. Anda kalau buka toko jam 10 toh. Jadi kalau mall, ini kebetulan bukan mall, kalau di Puri itu mall, jam 10 baru buka. Ya sama orang-orang Yahudi sama lah. Mereka kalau buka, Anda kalau pergi ke Via Dolorosa itu kan buka tokonya jam 10 lewat tuh. Mirip orang Indonesia. Bisa bayangkan, Petrus itu waktu dia berbicara bahasa lidah, yang dengar orang Pamfilia, Kapadokia, orang Kirene, orang Tirus, orang Libya, orang Arab, orang Yunani, itu semua dengar dan mereka bilang gini, kok aku mendengar Petrus ngomong pakai bahasaku sendiri ya? Yang gak suka bilang begini, ndak, itu mabuk. Dan waktu Petrus mendengar ada orang menghina dengan mengatakan, itu mabuk, Petrus langsung selepet itu yang ngomong bilang begini, dodo, ini bukan mabuk.
Karena jam sekarang baru jam 9 pagi. Jadi waktu Petrus khotbah itu jam 9 pagi. Waktu Petrus ngomong, sampai orang bisa dengar dengan bahasa sendiri, sampai memikir-mikir, sampai pusing-pusing, itu pasti Petrus sudah khotbah kira-kira 8:30. Ya toh? Kok bisa yang datang orang Kirene, orang Pamfilia, Kapadokia, Tirus, Arab, Persia, Mesir bisa hadir? Sudah pasti itu bukan tempatnya di upper room. Berarti waktu di upper room dia terima pencurahan, dia nikmati pencurahan itu, selesai dia harus keluar. Kalau bisa ketemu orang segitu banyak, tempat itu pasti tempat ramai, alias tanda kutip kemungkinan pasar. Karena ingat, di Yahudi itu banyak orang berjual beli di situ. Kalau itu pasar, supaya orang bisa kumpul di sana, jamnya harus jam menuju jam 10. Pas Petrus itu bicara jam 9. Orang sudah pada kumpul lagi menata dagangan. Dia langsung cerita. Begitu dia cerita, orang mulai mikir-mikir, kok bisa bahasa kita ya? Itu juga bahasa saya? Enggak, itu bahasa saya, muter-muter. Berarti Petrus bicara kira-kira jam paling cepat 8:30. Perhatikan baik-baik, kalau dia 8:30 sudah bicara, dari loteng, dia pergi ke pasar sama teman-temannya, dia berangkat kira-kira jam 8. Ingat zaman dulu nggak ada yang namanya motor sama Mercy, ada yang Mercycle, naik kaki. Jam 8 dia sudah turun dari loteng atas. Saya mau tanya, kalau orang penuh Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, kira-kira langsung penuh, langsung pergi, apa nikmati dulu? Nikmati dulu. Petrus dan teman-teman, penuh Roh Kudus, paling cepat itu sebelum jam 7. Kalau itu makan sejam, berarti pencurahannya jam 6. Kalau pencurahan jam 6, dia pasti kumpul doanya jam berapa? Saya mau tanya, peristiwa Pentakosta yang pertama pencurahan itu terjadi pada waktu apa? Jawabannya mudah, doa pagi. Itulah hobi jemaat di HOB. Kita pulang aja. Bapak Ibu hati-hati ini. Banyak orang bilang, terima Yesus gak usah doa. Gini ya, Tuhan aja ngajar kita doa. Doa pagi. Pantesan dari 500 orang yang menyaksikan Tuhan naik, yang terima cuma segini. Cuma 24,6%. Berarti sisanya molor. Doa pagi. Alkitab tulis dengan jelas. Pencurahan pertama terjadi pada doa pagi, dan pencurahan hujan tuh bisa lama, tapi derasnya sebentar. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu derasnya kapan. Tapi persiapan dari bau tanahnya, lembabnya, gerimisnya, hujannya, sampai redanya, itu bisa makan waktu lama sekali. Pencurahan Roh Kudus juga demikian. Dari kejadian gerimisnya, baunya, kita sudah dengar yang namanya Empower 21, WPA. Kita mendengar yang namanya Empower 21 yang kedua tahun lalu. Ini semua bicara mengenai masa pencurahan Roh Kudus. Bisa lebih dikit lagi? Anda bisa lihat dengan jelas ini, Bapak Ibu? Oke. Saudara Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang pertama, Pentakosta yang pertama, terjadi tidak lebih dari 1 jam. 3.000 orang bertobat, dan yang pertama kali dapat cuma 120. Dampaknya sampai hari ini. Pentakosta kedua. Kansas City 01, Charles Parham. Wales 04, dan Azusa Street, William Seymour 06. Kejadiannya tidak sampai 2 minggu. Ingat William Seymour. Begitu acara besar, selama 6 bulan berturut-turut, dia bikin tenda, ibadah saben hari. Saben hari ibadah. Yang hadir 9.000 orang. 6 bulan. Dan apa yang terjadi? Kalau ditanya, waktu beliau meninggal, jemaatnya tinggal berapa? Selesai acara itu, jemaat menurun. Dan lalu beliau meninggal, yang temani beliau meninggal, jasadnya tinggal 9 orang. Ini hati-hati. Menjelang waktu Tuhan datang,
akan banyak orang dijamah, dilawat luar biasa. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, semua terjadi. Tapi ingat, yang namanya tantangan juga besar. Bukan apa-apa, saya harus cerita soal Korea. Dan kita berdoa supaya Indonesia gak seperti itu. Korea, komunis masuk. Darah Kristen tercurah. Karena darah tercurah, Anda harus mengerti doanya orang Korea. Waduh, kalau doa, itu ibadah ratusan ribu yang hadir. Karena itu Korea diberkati, yang jadi Kristen 70% dari presiden sampai tukang sapu Kristen semua. Apa yang terjadi? Berkat tercurah. Saya mau tanya, Anda sekarang kalau beli gadget Asia, cuma satu jawabannya, Samsung. Lawannya orang bule. Anda kalau beli elektronik sekarang, dulu orang beli Jepang. Semua, kalau nggak Jepang nggak afdol. Sekarang satu rumah Korea semua. Kendaraan mobil Anda harus mengerti, 2 merek Korea sudah masuk 5 besar. Semua Korea. Anda mau teknologi apapun sekarang Korea. Termasuk musik. Nah itu Korea juga. Nggak perlu perang naik kuda, pakai begini. Jadi kalau malam ini Korut sama Korsel berantem, malam ini perang, yang menang pasti Korut. Kenapa? Korsel isinya boyband semua. Gitu. Susah mau menang. Begitu naik semua, semuanya diberkati. Iman mulai rontok. Artis paling banyak bunuh diri sekarang ada di mana? Korea. Kalah bersaing bunuh diri. Imannya dulu dibangun, karena berkatnya berlimpah, goyang semuanya. Dan mereka kebanyakan, Anda sudah ibadah pernah di sini saya pernah bawakan, entah ibadah keberapa saya pernah bawakan mengenai musik-musik K-pop. Saya Tuhan, anak zaman sekarang siapa gak suka K-pop? Dulu zaman kita Elvis Presley, jambul. Sekarang udah gak berguna semuanya, udah hilang. Saya Tuhan, hati-hati. Pada saat terjadinya, dahsyat. Tuhan janji. Ini sampai ke muka bumi. Ini sampai ke muka bumi. Menjelang Tuhan datang, akan terjadi Pentakosta yang ketiga. Tunggu baik-baik waktunya. Tanda kedua. Berikutnya. Anakmu laki-laki perempuan bernubuat, orang tua dapat mimpi, terun dapat penglihatan, hamba laki-laki perempuan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Baca baik-baik. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pentakosta yang pertama tidak sampai sejam. Pentakosta yang kedua hitungannya minggu. Pentakosta ketiga hitungannya hari-hari. Mungkin panjang, terjadi persiapannya panjang, tapi dicurahkannya hitungannya hari. Contoh baik-baik Bapak Ibu. Ada sebuah buku berjudul Detik-detik Menjelang Proklamasi. Isinya pasti tanggal 16 Agustus 45 malam sampai 17 Agustus siang. Gak ada buku berkata detik-detik menjelang proklamasi yang dibahas mulai dari 1 Januari 45, kelamaan. Kata hari-hari, berarti hitungannya adalah hari, days. Pencurahan Roh Kudus, persiapannya panjang. Dampaknya luar biasa panjang, tapi terjadinya gak pernah lama. Saya berdoa, engkau dan saya buka hati hari-hari ini. Kita gak pernah tahu kapan waktunya. Tapi cuacanya, musimnya segera tiba. Yang nomor 2, Alkitab berkata, akan Tuhan bangkitkan 3 generasi. Orang tua dapat mimpi, anak-anak akan bernubuat, dan teruna akan mendapat penglihatan. Alkitab bilang 3 generasi. Kalau Bapak Ibu lihat, bangsa yang sedang dibangkitkan 3 generasi, ibadah masih 3 generasi, itu Indonesia. Bahkan Pak Niko sampaikan 4 generasi. Yang opanya masih ibadah, yang anaknya masih ibadah, cucunya hadir, buyutnya ada sekolah minggu. 3 generasi, Tuhan bagikan. Dan ini jangan bilang begini, ada banyak orang bilang gini, coba sekarang yang muda-muda maju. Yang maju gak yang muda? Yang tua, yang muda, yang anak-anak maju bersama. 3 generasi. Yang 2 ini enak. Anda suka gak suka, siap gak siap, ngerti gak ngerti, pasti terjadi. Yang ketiga,
Ini menjelang Tuhan datang, tandanya ini. Alkitab bilang, ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat di langit. Nah, ini unik nih. Kata mujizat, orang Indonesia akan mendengar dengan kata positif. Tapi bahasa aslinya bukan mujizat, tapi mu'afat. Mu'afat adalah tanda yang unik, yang belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi. Bisa berkonotasi positif, bisa bencana negatif. Karena kalau kita mendengar kata mujizat, itu kita pasti konotasinya, waduh, kesembuhan. Iya, bisa positif, bisa negatif. Kata aslinya adalah mu'afat. Kita bilang, ada darah, ada api, ada gumpalan asap. Gumpalan asap itu bukan asap bakar sate loh ya. Timara adalah pillar of smoke. Pernah melihat WTC di mana ada pesawat menabrak itu? Nah, WTC waktu nabrak itu keluar asap yang hitam itu. Itulah gumpalan asap. Alkitab berkata, di langit dan bumi akan terjadi tanda-tanda konflik perang. Gimana baca konflik? Tangkap ini baik-baik, Bapak Ibu. Alkitab Daniel 11:40 mengatakan, negara pertama yang akan menyerang Israel itu adalah Mesir. Saya ulang ya. Alkitab mengatakan, negara pertama yang akan menyerang Israel adalah Mesir. Dan itu peristiwa mustahil. Kenapa? Karena dari zaman Anwar Sadat meninggal, sampai dimulai zaman Hosni Mubarak, sampai tahun 2011, Mesir adalah teman baik daripada Israel. 31 tahun, 30 tahun teman baik. Tiba-tiba saja 2011 Mubarak jatuh. Peperangan 2011 begitu dahsyat di daerah Mesir, digantikan oleh yang namanya Presiden Mursi. Perhatikan Mursi. Kalau saya lihat bagaimana bisa Mursi menyerang Israel, karena sebetulnya agak susah. Karena itu mungkin ada dukungan dari Amerika. Tapi yang unik, tiba-tiba saja menjelang 2013 akan berakhir, Mesir bergolak. Kenapa Mesir bergolak? Sampai kapan dia bergolak? Kita kembali pada firman Tuhan. Bapak Ibu, Anda kalau pernah kuliah, semester 1 masuk, dikasih buku panduan segini. Itu isinya kurikulum dari semester 1 sampai semester 8. Anda mungkin begitu masuk kuliah, Anda mungkin cuma belajar yang pertama, baru pengantar matematika 1. Anda belum belajar yang namanya matematika lanjutan. Tapi jangan pernah bilang sama saya bahwa Anda nggak punya kurikulumnya. Buku itu berisi kurikulum, buku dan semua bab yang akan dibahas. Di tangan kita ada kurikulum kehidupan bumi. Mungkin kita belum selesaikan ini, tapi kita sebetulnya sudah di tangan kita pelajarannya. Bapak Ibu, kenapa krisis Mesir terjadi? Mesir tidak akan pernah berhenti konflik sampai terpilih satu orang presiden kuat yang berani angkat senjata ngelawan Israel. Pegang ini baik-baik. Nomor 2, kenapa Pak Suriah bakal perang? Alkitab bilang dengan jelas, kembali sini. Ini kalau kita buka kitab, semuanya sudah terang di depan mata. Negara mana lagi Pak yang bakal terang? Anda lihat ini baik-baik. Nomor 1, ini Mesir. Alkitab bilang Israel harus dikepung oleh bangsa-bangsa. Nih, kelak akan muncul seorang pemimpin yang akan berani melawan Israel. Sini, Suriah. Harus dikepung ya, dikepung. Harus muncul seorang tokoh yang berani untuk menginvasi Israel. Kalau Anda tahu ini berarti Hizbollah, ini ada di sini, perbatasan ini. Akan muncul satu orang yang berani melawan Israel, entah dia melawan sendiri atau berkongsi dengan negara lain. Satu-satu negara yang tidak akan terkena perang ada di sini. Anda boleh cek nanti apakah dalam bulan ke depan ini goncang apa tidak. Boleh goncang, tapi gak bakal perang. Loh kenapa? Alkitab bilang, kalau ini diserang, orang ini akan lari ke sana. Orang tanya, Pak, kalau sekarang kita mau ke Israel, mau lewat mana Pak? Lewat sini lagi perang. Lewat sini, tidak recommended. Lewat sini, cari masalah sendiri. Oh laut, ngapain lewat laut? Pesawat Anda kan ke sini. Paling aman. Di Aman, kota Aman. Saya baru beritahu Bapak Ibu.
Karena ini semuanya ribut, semua pesawat akan mendarat di sini. Akibatnya apa? Kayak cekol, macetnya luar biasa. Saudara Tuhan, sejarah sudah mencatat di Alkitab, dan Alkitab nggak pernah salah. Pak, Amerika rawan Iran kapan? Gak usah dipikirin. Kalau Filipina sama China gak usah dipikirin, gak ada hubungan sama akhir zaman. Pak, Korut sama Korsel, saya udah bilang tadi, yang menang siapa? Indonesia sama Malaysia, Pak, teman baik kita. Gitu. Sudah. Next, 3 ya, 4. Akan banyak pertobatan. Nih, Pak Niko sampaikan nih. Akan banyak apa? Orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jangan khawatir sama suamimu yang gak ikut Tuhan sungguh-sungguh, yang suka mabuk judi. Jangan khawatir sama istrimu yang bawelnya gak karuan. Itu Pak, mertua saya Pak, gak pernah mau ibadah. Tunggu sebentar. Saudara-saudara Anda, apalagi Indonesia, kaki dia ada di Indonesia. Sebentar lagi yang bilang sama Anda, ajak dong aku ke HOB, bentar lagi tunggu. Jarangnya amin, udah bertobat semua sekeluarga. Jadi pendeta semua, puji nama Tuhan. Kelima, Pak Niko bilang, tandanya adalah second coming. Yang ini gak usah dinanti. Kenapa? Anda suka gak suka, siap gak siap, ngerti gak ngerti, pasti terjadi. Yang 3 generasi, gak usah ditunggu, udah kita lihat hari ini. Yang konflik, depan mata kita tinggal tunggu akhirnya. Pertobatan, ditunggu. Saya mau bahas yang ini saja. Kita mulai khotbahnya sekarang. Yuk. Oh, tadi kan makan ini appetizer dulu. Joel 2 ayat 31. Kita bilang gini. Yuk, pasang slide-nya. Slide-nya pasang dulu. Joel 2:31. Matahari akan berubah jadi gelap gulita. Kalau gelap itu bisa matahari gerhana cincin atau gerhana sebagian. Kalau gelap gulita itu pasti harus gerhana matahari total. Total solar eclipse. Dan bulan jadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kata yang namanya darah, bulan darah adalah total lunar eclipse. Pasang slide-nya. Bukan ayatnya, slide-nya tadi. Saudara Tuhan, dalam sebuah kehidupan kita, Alkitab tulis, gerhana matahari sama gerhana bulan, itu bisa jadi sebuah penanda apa yang akan terjadi. Next. Perhatikan 5 ayat yang di bawah itu, yang di bawah saja. Anda nggak perlu buka, saya akan bagikan. Yang pertama adalah, Lukas 21:28. Alkitab bilang gini, apabila semuanya terjadi, pandanglah ke atas, dan lihatlah, keselamatanmu segera tiba. Kalau Anda keluar, Anda lihat ke atas, Anda lihat apa coba? Mall Pak, itu di Indonesia. Kalau siang Anda lihat matahari, kalau malam lihat Lukas cerita, siapa Lukas? Lukas itu adalah Kristen pinter, seorang dokter, seorang periset. Dia mengatakan dengan jelas bahwa yang namanya akan waktu akhir terjadi gerhana matahari total dan gerhana bulan total. Nomor 2. Kita lihat yang tadi, Joel kedua, kita udah baca. Siapa Joel? Joel adalah Kristen ngeroh, nabi. Anda pernah punya teman Kristen ngeroh ya? Aku melihat. Kita semua dong, lihat apa? Ya itu ngeroh. Kristen ngeroh percaya bahwa tanda di waktu akhir adalah matahari gelap dan bulan jadi merah. Kisah Rasul 2:20 siapa? Petrus. Sopo Petrus? Kristen gak sekolah, Kristen berangasan. Kalau ngamuk, kuping orang hilang. Itu Petrus. Sama Tuhan Yesus gak ada sopan santun. Tuhan, kalau engkau itu suruh aku jalan di atas air. Sembarangan nyuruh Tuhan. Tapi itulah Petrus. Berangasan. Dia berkata, dia mengutip Nabi Joel. Dalam khotbahnya di depan 3.000 orang dia berkata, seperti difirmankan oleh Nabi Joel, maka pada hari-hari itu akan terjadi matahari gelap gulita dan bulan jadi darah. Berikutnya, Matius 24 ayat 29. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan bilang begini. Segera setelah siksaan, matahari jadi gelap dan bulan jadi merah. Saya ulang. Segera setelah siksaan, matahari jadi gelap dan bulan jadi merah. Saya mau tanya.
Segera setelah siksaan, berarti setelah siksaan matahari gelap atau sebelum siksaan? Setelah. Jadi siksaan dulu. Setelah siksaan baru matahari gelap, bulan merah. Berikutnya yang terakhir. Wahyu ke-6, 12. Ini Yohanes di Patmos. Siapa Yohanes? Kristen martir, murid Tuhan Yesus. Yohanes Rasul. Dia berkata, aku melihat anak domba membuka meterai yang ke-6. Dan aku melihat terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bintang-bintang berjatuhan seperti pohon ara menjatuhkan buah-buahnya. Dan aku melihat matahari menjadi gelap bagaikan karung rambut. Rambut orang Yahudi udah pasti hitam. Rambut Anda terserah selera Anda. Nomor 2. Dan bulan jadi merah bagaikan darah. Baca 5 ini. 5 jenis orang Kristen. Tuhan kita, Kristen pinter, Kristen tidak sekolah, Kristen berangasan, Kristen ngeroh, Kristen martir. 5 jenis ini percaya bahwa tanda menjelang Tuhan datang adalah terjadinya matahari gelap gulita, gerhana matahari total, dan bulan menjadi merah seperti darah, gerhana bulan total. Yuk kita lihat sebentar apa yang disampaikan ini. Ternyata kalau kita ngomong Tuhan mau datang, Bapak Ibu, Tuhan mau lahir, yang tahu itu nggak cuma gembala. Siapa gembala? Orang sederhana, nggak sekolah, yang dipandang enteng. Tapi yang tahu bukan cuma beliau. Siapa? Herodes. Siapa Herodes? Orang fasik, kaya raya, pejabat korup. Siapa lagi? Orang Majus. Siapa orang Majus? Orang pinter penelaah. Jadi waktu Tuhan datang, yang tahu nggak cuma gembala. Kalau Tuhan mau datang, seluruh tanda alam akan menjelaskan hal ini. Kalau Tuhan mau datang, yang tahu bukan cuma orang Kristen di HOB. Anda pergi ke Gramedia, Anda lihat buku-buku tentang akhir zaman yang ditulis oleh saudara kita orang Muslim. Bukunya banyak sekali. Menurut saya, lebih banyak daripada pendeta Kristen tulis akhir zaman. Kok bisa begitu? Menjelang Tuhan datang, yang berasa gak cuma Anda. Mari kita lihat sebentar, next slide. Pasang slide lagi, next. Oke, saudara Tuhan, yang namanya Yahudi punya tahun hari raya itu banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah 7 perayaan di bangsa Yahudi. Yang pertama adalah Paskah. Yang terakhir, yang nomor 7, itu adalah Sukkot atau Tabernakel. Itu yang paling penting. Ini Musa dikasih Tuhan 7 perayaan. Ini adalah Alfa, ini adalah Omega. Saudara Tuhan, ada hal yang unik terjadi. Next slide-nya, pasang. Next slide-nya. Slide-nya. Mundur, kenapa ke sini? Mundur. Maju 1. Maju 1. Maju 1. Maju 1 lagi. Kok berantakan? Ini nomor 2. Ulang dari depan. Maju 1. Kok mundur? Maju 1. Next. 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 Oke. Bapak Ibu, ini unik sekali. Bagaimana kita mengerti soal gerhana matahari dan gerhana bulan? Jadi begini. Ini berita dari NASA. Dan puji nama Tuhan, Alkitab berkata kepada Daniel, Daniel, meteraikan semua firman ini dan tutup saja. Nanti menjelang akhir zaman, di mana pengetahuan mulai bertambah, akan terbuka banyak pengetahuan. Bapak Ibu, di alam ini ada sebuah pola astronomi. Gerhana matahari, pasang dulu, pasang, jangan pindah. Gerhana matahari itu sebetulnya kalau kita ngelihat jarang sekali, jarang banget. Saya sampai hari ini gerhana matahari total ya, ngalami cuma 3 kali. Yang pertama saya masih kecil, itu saya nonton pakai kaca film. Yang kedua, saya sudah dewasa, saya
lupa, kenapa? Saya di kantor belum pulang. Jadi terang terus. Yang ketiga, saya jadi pendeta. Ada gerhana matahari, saya ketiduran. Jadi tidak mengalami. Ternyata di muka bumi, perhatikan baik-baik, gerhana matahari itu jarang sekali. Gerhana bulan memang lebih sering, tetapi juga yang total nggak bisa dibilang sering. Di muka bumi ini ada yang namanya tetrat. Tetrat adalah pola astronomi khusus di mana terjadi gerhana bulan total berurutan sebanyak 4 kali. Kalau setahun 2 kali, 4 kali berarti 2 tahun berturut-turut. Dan terjadinya selalu dalam proporsi rentang waktu yang sama. Saya ulang. Gerhana bulan terjadi 4 kali berturut-turut total, merah darah, berturut-turut terjadi, itu namanya tetrat, di muka bumi sangat amat jarang. Contoh saja, sejarah mengatakan pada abad 16 pernah terjadi 6 kali. Tetapi 6 kali itu unik sekali. Abad 17, 18, 19 gak pernah terjadi. Abad ke-20 terjadi 2 kali. Tetapi walaupun itu terjadi sebanyak 8 kali selama 5 abad, tidak pernah satupun dari tetrat tersebut yang jatuh bersamaan dengan hari raya orang Yahudi yang sangat terkenal sebagai awal Paskah, yang terakhir adalah Sukot. Tidak pernah terjadi. Nah, tetapi kemajuan teknologi hari ini, kita bisa mendapatkan dengan hitungan mundur, ada sebuah kejadian tetrat yang tersembunyi. Alkitab bilang dengan jelas tadi saya sebutkan, segera setelah siksaan akan muncul gerhana matahari atau bulan. Mari simpan sebentar, tutup dulu. Saudara Tuhan, perhatikan sebentar mengenai apa kata Rabi Yahudi. Bukan kata saya sebagai hamba Tuhan, Rabi Yahudi. Rabi Yahudi percaya bahwa kalau terjadi gerhana bulan total merah darah tetrat 4 kali dalam 2 tahun dengan rentang waktu yang sama, yang mana itu adalah sangat susah peluangnya, maka kalau sampai itu terjadi, sebelum terjadi, darah orang Yahudi harus dicurahkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kalau orang Yahudi asli ngalami aniaya, darahnya keluar, maka alam akan berduka dengan sebuah tanda terjadi gerhana bulan total merah darah sebanyak 4 kali yang harus jatuhnya di Paskah dan di Sukot. Jadi 4 kali, 1, 2, 1, 2. Dan itu hampir tidak pernah terjadi, bukan hampir, tidak pernah terjadi seumur hidup. Tetapi ada sebuah tanda yang aneh sekali. Next slide, kita akan melihat ada sebuah peristiwa di mana kita pernah kehilangan itu. Next. Kita urutkan dari yang pertama, kedua, ketiga. Saya akan bacakan. Terima kasih pada Pastor Max Bliss, karena beliau adalah orang pertama yang menemukan cerita ini. Pada tahun 1478 sampai 1495, Paus Sixtus ke-6 itu di Spanyol mengirim yang namanya dana, kasih duit kepada institusi di Vatikan. Tetapi satu hari Paus sadar bahwa ternyata pengusaha-pengusaha Yahudi yang ada di Eropa itu jauh lebih kaya daripada bangsawan dan pada raja, karena mereka sukses. Paus khawatir setoran kepada kepausan akan berkurang. Oleh karena itu pada tahun 1478, Paus memberikan ultimatum kepada orang Yahudi di Spanyol. Kamu jadi Kristen aja. Kamu ganti. Kalau kamu gak mau ganti, kamu keluar dari Spanyol. Orang Yahudi bilang apa? Saya gak pengen jadi Kristen. Karena kami lahir as a Jewish, mati sebagai Jewish. Tetapi kami juga gak mau keluar dari Spanyol. Pausnya marah. 78 sampai 95, Paus membantai orang Yahudi. Dan pada tahun 92, orang Yahudi terpaksa angkat kaki keluar dari Spanyol dan menyebar di Eropa. Pencurahan darah Yahudi itu tiba-tiba disertai kemudian pada tahun 93 muncul tetrat. Tanggalnya ada tuh, yang baris pertama. Tetrat itu semuanya. Jatuhnya tepat pada Passover, Paskah, dan Sukot, Tabernacle. Saudara Tuhan, ini berita keduanya unik lagi. Israel merdeka adalah 14 Mei 48. 14 Mei 48.
pada saat mereka merdeka, itu perang sampai tahun 53, baru merdeka 1 jam, diproklamasi, Mesir mengajak 6 bangsa Arab, 7 bangsa semuanya, tiba-tiba menginvasi Israel, dan perang sampai tahun 53, itu yang mati orang Yahudi banyak sekali. Pada saat darah Yahudi